Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trinovita dengan NPM 221506179 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic switch and device configuration. Di sini menggunakan aplikasi Cisco. Nah, di sini sudah terdapat modul yang harus kita ikuti. Di sini sudah terdapat dua jenis device. Device yang pertama adalah switch dan device yang kedua adalah PC. Langsung saja kita demokan ke aplikasi Cisco-nya. Di sini saya menggunakan switch dengan tipe 296024TT. PC-nya juga ada dua, PC A, PC B. Kita kasih nama dulu untuk switch-nya ini. Switch yang 0 ini kita ubah jadi S1. Kemudian untuk yang switch satunya jadi S2. Kemudian PC-nya ini jadi PC A dan PC B. Nah, setelah itu untuk menghubungkan device ini, kita menggunakan dua jenis kabel, yaitu kabel yang pertama adalah copper straight through. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu copper crossover. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu kalau untuk copper straight through itu untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Sedangkan untuk copper crossover itu digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Nah, di sini kita akan menghubungkan PC A ke switch S1 dengan menggunakan kabel copper straight through. Ini fase Ethernet 6. Begitu juga untuk PCB ke S2 18. Kemudian untuk menghubungkan switch-nya kita menggunakan copper crossover. Nah, kita sudah menghubungkan device-nya. Kemudian kita mengubah addressing dari PC A dan PC B. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Sini kita masukin IP yang sudah di tabel ini, yaitu 192.168 110. Untuk subnet mask-nya juga. Kemudian untuk PCB juga kita lakukan hal yang sama, IP konfigurasinya. 168 111. Sudah melakukan addressing, kemudian kita ke untuk step 1 udah, step 2 udah, kita masuk ke step 3 yaitu configure and verify basic switch setting. Nah, di sini kita akan men-setting atau melakukan pengaturan di switch satunya dulu ya. Kita ke CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini dapat kita lihat untuk switch atau komponen pertama itu switch dengan tanda panah itu merupakan tanda kalau kita itu berada di mode biasa. Nah, untuk masuk ke mode privilege access mode, kita bisa menggunakan perintah enable atau n aja juga bisa. Nah, kita udah masuk ke mode super user yang ditandai dengan tanda pagar. Kemudian kita masuk ke command selanjutnya itu configure terminal. Configure terminal ini untuk apa? Hal ini digunakan untuk kita masuk ke global exec mode.
Nah, ini ditandai dengan adanya switch config agar seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita akan mengubah hostname-nya itu. Hostname-nya dengan switch-nya itu S1. Kemudian kita melakukan no IP. Domain lookup. Oke, sebentar. Saya post dulu. Oke, kita selanjutnya itu no IP domain lookup. Nah, IP domain lookup ini untuk mencegah em, em, mencegah adanya aktivitas luar dari orang luar yang masuk mengatasnamakan host itu sendiri. Jadi kayak dia ini melindungi nomor IP domainnya gitu. Kemudian kita masuk ke enable secret class. Command ini berarti terdapat password itu berupa kelas untuk em, masuk ke super, super user. Jadi ketika kita ingin masuk ke super user, maka akan diminta password. Nah, di mana passwordnya ini adalah kelas. Kemudian line console untuk menyimpan password tersebut. Kemudian kita masukkan password Cisco. Nah, pada command selanjutnya ini terdapat password Cisco, yaitu password dengan nama Cisco ini akan digunakan jika user ingin masuk ke mode biasa. Seperti itu. Kemudian kita login, exit, menyimpannya. Login itu untuk agar password yang kita masukkan ini tersimpan. Kemudian kita keluar, kita kembali masuk ke em, global exec mode. Kemudian kita masukkan perintah yang kedua. Selanjutnya itu interface di LAN 1. Masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Kemudian no shot. No shot ini digunakan untuk menghidupkan atau mengubah dari down ke up untuk VLAN satunya itu sendiri. Nah, terdapat di sini itu interface VLAN 1 change state to up. Jadi sudah berubah ke jadi up. Kemudian ada banner MOTD. Banner MOTD itu apa sih? MOTD itu adalah message of the day. Jadi, pesan ini akan ditampilkan jika em, ada hal yang ada seseorang atau siapapun yang mencoba masuk, namun tidak diverifikasi oleh sistem gitu. Jadi dia akan muncul sebagai pesan peringatan. Nah, untuk membuat teksnya itu sendiri, kita dapat menggunakan simbol, satu simbol, entah itu simbol apapun. Yang penting simbol itu ada di sebelum kalimat dan di akhir kalimat. Biasanya saya menggunakan tanda petik saja ya. Dan untuk teksnya kita langsung copy dari modul. Oke, udah kita exit dulu. Kita kembali ke mode super user. Kemudian kita masukkan perintah copy running config. Kemudian ada start of config. Perintah ini untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, kemudian kita masuk ke show running untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Kita enter terus sampai ketemu super usernya lagi. Ini konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, sudah selesai.
Selanjutnya itu kita show. Show IP interface brief. Oke, udah masuk. Dan kita lakukan hal yang sama untuk switch kedua, hanya berbeda di bagian hostname-nya saja. Pyramid config, startup, copy running config, startup config. Oke, show runningnya. Oke, oke. Kemudian kita ke show IP interface. Show IP interface brief. Nah, ini sudah kita setting untuk S2-nya juga. Nah, di sini kita juga diminta nih password. Dia akan meminta password jika kita keluar dari super user. Terus kita akan kembali ke mode biasa. Nah, kita diminta untuk masukkan password. Nah, password untuk masuk ke mode biasa itu tadi adalah Cisco. Kemudian kita ingin masuk ke super user, kita memerlukan password juga, yaitu kelas. Tuh. Di sini juga ada show IP interface-nya ya. Kita bandingkan untuk keduanya. Nah, jadi di sini untuk S1 dan S2 itu terdapat beberapa port yang up dan beberapa yang down. Yang up itu seperti ada untuk S1 Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 06, dan VLAN 1. Untuk S2 itu sendiri ada Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 18, dan VLAN 1. Akhirnya udah, kita coba lakukan ping.
Kalau semuanya udah, kita langsung masukkan pink. Ini ya. Kemudian kita langsung masukkan pink. Eh, kemudian kita akan melakukan pink. Nah, tabel ini udah sesuai sama yang di briefnya tadi ya. Ada yang up, ada yang down gitu. Kemudian kita akan melakukan ping dari PC A dan PC B. Ke command prompt, kita ping dulu switch-nya ya. 192, 198, 1, 1. Oke, kita ping 119, 198, 1, 1, 2. Ini untuk switch kedua. Ini kita ping PC B. Yang 192, 168, 111. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya ketika kita mengeping switch, kedua switch di atas, terdapat request timeout, RTO, di awal ping. Hal itu karena karena PC dan switch ini merupakan device yang berbeda, maka PC-nya itu perlu waktu atau jeda waktu untuk mengenal IP atau mencari IP tersebut sehingga bisa dilakukan ping. Jadi dia membutuhkan waktu. Sedangkan jika dia device yang sama, merupakan device yang sama dan melakukan ping, maka dia akan langsung melakukan ping tanpa RTO lagi. Seperti eh, kita saat mengeping untuk PCB. Kan tidak ada lagi kan RTO-nya. Namun, ketika kita sudah melakukan ping pertama kali untuk ke switch, terus kita melakukan ping yang kedua kali, maka tidak akan ada terjadi lagi RTO karena PC-nya itu sudah mengenali IP atau mendapat IP dari switch-nya itu sendiri. Begitu. Untuk PCB kita coba ping juga. Kita command prompt ping 192, 168, 11. Ini untuk ping ke switch 1, S1. Kemudian kita lakukan ping juga ke switch 2, tuh 2. Dengan ping ke PCA, 192, 168, 110. Ada 10. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk ke switch-nya itu sendiri dia memerlukan RTO atau request timeout. Sedangkan untuk ke PC-nya itu dia langsung open tanpa membutuhkan RTO-nya lagi. Oke, langsung saja kita ke reflection question ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, why some fast Ethernet ports of the switches are up and others are down? Jadi, syarat up dan down itu sendiri langsung kita bandingkan saja untuk kedua switch. Nah, di sini untuk S1 yang up itu adalah fase Ethernet 1, kemudian ada fase Ethernet 06 dan VLAN 1. Hal itu karena terdapat dua syarat kenapa dia itu up. Jadi, ketika yang pertama itu syarat yang pertama,
ketika portnya itu terhubung atau terkoneksi secara fisik di topologinya, maka dia akan up atau hidup gitu. Sedangkan untuk syarat yang kedua, portnya itu akan hidup jika secara manual memang dihidupkan dengan perintah no shutdown, seperti yang kita lakukan di konfigurasi sebelumnya. Hal itu juga berlaku untuk S2, di mana S2 ini kapasitor yang aktif itu 0,1 dan 0,18, kemudian ada VLAN 1. Sesuai sama topologi yang sudah kita buat, di mana di sini terhubung sesuai pas Ethernet yang hidup di sini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu what could prevent a ping from being sent between the PC? Jadi, penyebab ping itu tidak terkirim antar PC itu menurut saya yang pertama itu alamat IP konfigurasinya yang salah. Jadi ada alamat IP, entah itu typo, entah itu salah, atau mungkin subname-nya yang salah gitu, makanya pingnya itu tidak terkirim. Kemudian yang kedua, karena koneksi atau perangkat yang digunakan itu tidak sesuai sama perangkat yang digunakan seperti atau kabel, entah device-nya yang emang tidak sesuai gitu. Kemudian yang ketiga itu karena adanya firewall atau antivirus yang mana ini memblokir ICMP atau Internet Control Message Protocol yang memungkinkan ping itu tidak dapat melakukan ping ke antar PC gitu. Yang keempat itu karena masalah jaringan. Karena masalah jaringan, jadi kemungkinan ping itu tidak dapat melakukan mengirim ping tersebut karena mungkin gangguan atau terjadi kendala seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.